Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Hidayatullah, JGB Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Sumber Kabupaten Probolinggo. Kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Kajar Dewantara pada koneksi antara materi modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam beri ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum pelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanyalah berupa transfer materi. Saya hanya melihat hasil evaluasi dari murid-murid saya. Karena apa? Setiap hari saya biasa melakukan pelajaran yang berpusat kepada guru. Saya tidak peduli dengan pemahaman murid-murid saya. Yang saya tahu, materi yang saya siapkan harus tersampaikan semuanya. Sehingga pada akhirnya, keberhasilan murid hanya saya lihat dari hasil KKM-nya saja. Tidak ayal, saya sering merasa kecewa, merasa marah ketika murid-murid saya mendapat nilai yang tidak memuaskan. Tetapi setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya merasa bahwa pemikiran yang saya lakukan, yang saya terapkan selama belajar adalah tidak tepat. Pembelajaran yang saya lakukan haruslah menyeluruh. Saya tidak boleh melihat faktor kognitif saja, tetapi saya juga harus memperhatikan hal-hal yang lain yang ada dalam diri anak-anak saya. Faktor afektif, psikomotorik, spiritual, sosial dan budaya juga harus saya perhatikan selama melakukan pembelajaran. Murid seharusnya bukan sebagai objek pembelajaran. Mereka haruslah menjadi subjek pembelajaran. Biarkan ide atau gagasan-gagasan dari mereka muncul. Berikan mereka ruang yang seluas-luasnya untuk menyampaikan ide-ide mereka. Sehingga nantinya mereka dapat mengeksplorasi kemampuan yang ada dalam dirinya, potensi yang ada dalam dirinya. Sehingga akhirnya mereka mampu berpikir secara kreatif dan inovatif. Sebagai guru, kita haruslah sabar, ikhlas, suci hati dari segala ikatan dalam mendidik murid-murid kita. Sehingga nantinya apa yang akan kita berikan bisa tercapai, bisa tersampaikan dengan baik kepada murid-murid kita. Kita juga harus memahami karakter-karakter mereka, karena setiap murid pasti punya karakter yang berbeda, punya keunikan yang berbeda. Biarkan keunikan itu menjadi kodrat dari mereka. Kita bimbing mereka, kita tuntun mereka, sehingga pendidikan betul-betul akan berpihak pada murid-murid kita. Hal yang dapat segera saya terapkan setelah mempelajari modul 1.1 yang pertama adalah melakukan asesmen diagnostis pada awal pembelajaran. Ini bertujuan agar saya mampu mengenali kemampuan dasar atau kemampuan awal siswa saya. Kemudian saya juga mampu mengenal gaya belajar mereka, minat mereka, bakat mereka yang perlu saya kembangkan. Yang nomor dua, merancang pelajaran yang pusat pada murid yang interaktif dan menyenangkan. Hal ini bertujuan agar murid tidak lagi merasa bosan, merasa jenuh di dalam kelas. Berikan ruang seluas-luasnya untuk mereka juga bermain selain belajar, sehingga nanti motivasi, minat belajar mereka akan semakin tinggi. Yang ketiga, menerapkan belajar sesuai dengan perkembangan zaman, agar murid mampu berpikir secara kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dan yang keempat, menjadi pendamping atau fasilitator dalam pembelajaran untuk memberikan yang terbaik bagi murid. Ingat, kita hanyalah dapat menuntut kodrat-kodrat yang ada pada peserta didik kita. Kita mampu menuntunnya. Masa depan mereka tetap jelas ada di tangan mereka sendiri. Kita harus bisa mengembangkan bakat dan minat yang ada dalam dirinya. Sehingga nantinya tujuan pendidikan yang berpihak dan berhamba kepada murid betul-betul akan bisa tercapai. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.